Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, kabar tentunya kami bagikan untuk para PNS, ya, para pensiunan PNS maksud kami, yang mana pada kesempatan ini kita dapatkan satu kabar terbaru mengenai informasi gaji ke-13 yang akan dicairkan ke depannya. Dan kemudian melalui informasi ini juga ya kita dapatkan mengenai besaran yang akan diterima oleh masing-masing para pensiunan mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Karena itu Bapak Ibu silakan ikutin informasinya ini dari awal hingga selesai. Dan berikut sebagai tambahan informasi, hal ini dimuat Pos Kota dan mari kita ikutin bersama. Poskota.co.id, Pemerintah Republik Indonesia melalui pernyataan resmi dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil. Jadi Bapak Ibu, mengenai pencairan gaji ke-13 bagi para pensiunan ini telah diatur, telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Gaji ke-13 ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap jasa para aparatur sipil negara yang telah purna bakti serta bentuk dukungan terhadap kesejahteraan mereka menjelang tahun ajaran baru. Nah, demikian dijelaskan di sini bahwa hal ini pemberian gaji ke-13 kepada para pensiunan PNS merupakan bentuk apresiasi pemerintah ya atas jasa para pegawai negeri sipil yang telah pensiun dan juga Bapak Ibu untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS akan dilakukan oleh PT Taspen. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dana pensiunan dikelola disalurkan oleh PT Taspen dengan estimasi penyaluran paling cepat bulan Juni 2025. Nah, kabarnya di bulan Juni mendatang Bapak Ibu akan mendapatkan gaji ke-13 dari PT Taspen. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah. Nah, pemberian gaji ke-13 ini Bapak Ibu ada dasar hukumnya ya, telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah seperti tadi kami sampaikan. Kebijakan pencairan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peraturan tersebut menjelaskan secara detail komponen pembayaran, besaran nominal, hingga skema teknis pelaksanaan pencairan. Jadi dalam isi aturannya, Bapak Ibu telah dirinci secara jelas apa saja komponen yang akan diberikan untuk pembayaran gaji ke-13, demikian juga besaran nominalnya, dan termasuk cara pelaksananya atau pencairannya. Penetapan ini sekaligus memastikan bahwa seluruh pensiunan PNS golongan 1 hingga golongan 4 akan mendapatkan gaji ke-13 sesuai hak dan golongannya masing-masing sebagai tambahan dari tunjangan rutin bulanan. Ini terpisah dari penerimaan Bapak Ibu seperti biasanya gaji bulanan ya. Ini nantinya di bulan Juni, artinya Bapak Ibu 2 kali menerima gaji ya, gaji bulanan dan gaji ke-13. Jadwal dan mekanisme pencairan gaji ke-13. Dan Bapak Ibu melalui informasinya ini diberitahu jadwal dan mekanisme cara pencairannya gaji ke-13 ini hingga nanti dipastikan Bapak Ibu menerimanya. Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS dijadwalkan mulai Juni 2025 mengikuti juknis ya, petunjuk teknis yang telah disahkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Jadi Bapak Ibu jelas untuk pencairannya di bulan Juni tidak berubah lagi karena sudah ada petunjuk teknis sebagaimana aturan yang telah ditetapkan pemerintah. PT Taspen sebagai penyelenggara layanan pembayaran pensiun PNS akan menyalurkan dana langsung ke rekening masing-masing penerima pensiun yang tercatat dalam sistem. Rincian besaran gaji ke-13 berdasarkan golongan.
Berikut adalah daftar nominal gaji ke-13 untuk pensiunan PNS berdasarkan golongan. Dan Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mengenai besaran gaji ke-13 yang akan dicairkan nantinya, ini berdasarkan golongan. Bapak Ibu di sini dirinci mulai dari golongan 1, 2, 3 dan golongan 4. Untuk informasi golongan 1A akan menerima dari Rp1.748.000 hingga Rp2.062.000. Nah, itu untuk golongan 1A. Sementara untuk golongan 1B, paling besarnya akan menerima Rp2.127.000. Berikut 1C paling besar Rp2.165.000. Seterusnya untuk 1D sebesar Rp2.256.000. Nah, sementara untuk golongan 2, ya, kita mulai dari golongan 2A akan menerima paling besar Rp2.833.000, 2B paling besar Rp2.953.000, 2C Rp3.378.000, 2D Rp3.428.000. Untuk informasi besaran yang akan diterima oleh golongan 3, yang mulai dari golongan 3A akan menerima paling besar Rp3.558.800, untuk golongan 3B sebesar Rp3.709.200, golongan 3C sebesar Rp3.866.100, dan penerimaan golongan 3D sebesar Rp4.029.600. Berikut Bapak Ibu golongan 4, mulai dari golongan 4A akan menerima paling besar Rp4.200.000. Untuk golongan 4B menerima paling besar Rp4.377.800, dan golongan 4C sebesar Rp4.562.900, golongan 4D sebesar Rp4.755.900, dan golongan paling terakhir yaitu golongan 4E akan menerima gaji ke-13-nya paling besar Rp4.957.100. Berikut Bapak Ibu mengenai komponen yang tercakup dalam gaji ke-13 pensiunan PNS. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Bapak Ibu, komponen gaji ke-13 itu terdiri dari pensiunan pokok, kedua tunjangan suami istri, ketiga tunjangan anak, keempat tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Kelima komponen tersebut akan dijumlahkan dan dibayarkan sekaligus dalam satu waktu bersamaan dengan pencairan pada bulan Juni mendatang. Jadi artinya Bapak Ibu nanti akan menerima 2 kali penggajian ya di bulan Juni, yaitu gaji bulanan seperti biasanya ditambah dengan gaji ke-13. Nah, komponen gaji ke-13 ini tadi disampaikan juga termasuk tunjangan ya, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat gaji ke-13 untuk pensiunan. Pemberian gaji ke-13 bukan hanya bentuk penghargaan dari pemerintah. Tujuan dan manfaat gaji ke-13 untuk pensiunan. Pemberian gaji ke-13 bukan hanya bentuk penghargaan dari pemerintah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi keluarga penerima pensiun, khususnya menjelang masa-masa kebutuhan meningkat seperti tahun ajaran baru bagi cucu dan anak-anak. Selain itu, manfaat sosial dan psikologis dari adanya gaji ke-13 ini turut memberikan semangat serta rasa dihargai bagi para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Apa yang harus dilakukan penerima? Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa hal-hal yang perlu dilakukan oleh para pensiunan. Penerima tidak perlu melakukan pengajuan manual selama data rekening dan identitas kependudukan masih valid dan aktif dalam sistem Taspen. Maka pencairan akan dilakukan secara otomatis ke rekening masing-masing. Namun pensiunan disarankan untuk memastikan rekening masih aktif, melakukan pengecekan berkala pada aplikasi resmi Taspen atau situs resminya, menghindari informasi hoax dari sumber tidak resmi. Gaji ke-13 bagi pensiunan PNS adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan sosial berkelanjutan kepada aparatur negara yang telah menyelesaikan masa baktinya
dengan dasar hukum yang kuat serta mekanisme pencairan yang transparan. Diharapkan semua proses berjalan lancar dan tanpa kendala. Informasi resmi lanjutan terkait tanggal pencairan akan diumumkan oleh PT Taspen dan instansi terkait menjelang akhir Mei 2025. Dan Bapak Ibu khususnya para pensiunan PNS, demikian informasi mengenai gaji ke-13 yang akan nantinya dicairkan bulan Juni mendatang ini. Dan itu saja informasi yang dapat kami bagikan dan sampai ketemu kembali. Salam.